lagi dengan saya, dengan Miss Adventa. Kali ini kita akan kembali membahas tentang topik fisika mengenai pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang topik kita saat ini, lebih baik kamu menekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi orang yang memahami tentang topik hari ini. Oke, karena subscribe itu gratis loh. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai topik kita hari ini. Di hadapan kamu sudah ada beberapa gambar tentang aplikasi dari pemuaian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaannya nih, mengapa sih bisa suatu benda itu mengalami pemuaian? Selain pemuaian, apa juga yang terjadi? Yaitu penyusutan ya. Jadi, pemuaian ini biasanya itu terjadi jika benda itu dipanaskan dan menyusut ketika benda itu didinginkan. Oke, jadi untuk mengenai pemuaian ini, kita mengenal yang namanya 3 jenis pemuaian pada suatu zat, padat, cair, dan gas. Tetapi untuk pada pemuaian zat padat, itu bisa kita mengenal 3 pemuaian jenis lagi. Kita bisa bagi menjadi 3 subtopiknya, pemuaian zat padat bagian panjang, pemuaian zat padat untuk luas, dan pemuaian zat padat pada volume. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pemuaian zat pada senyawa padat. Saya akan memberikan topiknya sekarang juga. Oke, pada proses pemuaian zat padat ini, kamu mungkin sering pernah melakukannya jika kamu panaskan suatu penggaris yang terbuat dari logam ataupun baja nih, atau sesuatu yang padat. Pasti benda ini akan mengalami pertambahan panjang meskipun sulit untuk kita lihat tanpa kita mengukurnya. Ternyata setiap batang logam tersebut mengalami pertambahan panjang jika kita beri kalor. Kenapa sih bisa terjadi pemuaian? Ya, karena hal ini terjadi karena partikel-partikel zat itu kan selalu bergerak ataupun nanti bergetar. Jadi, jika zat padat tersebut dipanaskan, gerakan partikelnya akan semakin cepat dan kemudian akan menumpuk dengan partikel di dekatnya. Jadi, hal ini mengakibatkan jarak antara partikel itu menjadi renggang. Karena terjadi tumbukan tadi ya, menjadi renggang nih. Dan zat padat tersebut menjadi bertambah panjang. Jadi, pertambahan panjang ini bisa semakin besar jika waktu pemanasan itu semakin lama dan suhunya semakin besar. Oke, ini mengenai tentang pemuaian zat padat ya. Bagaimana untuk proses pemuaian zat cair? Oke, sebelum saya menjelaskan tentang pemuaian zat cair, saya akan menjelaskan gambar-gambar yang sudah ada di hadapan kamu nih. Ini ada beberapa gambar contoh dari pemuaian panjang, yaitu pada sebuah rel kereta api, sebuah kaca jendela, dan juga pada tiang listrik, kabel listrik ya. Pada setiap ini menggunakan prinsip pemuaian, contohnya nih pada rel kereta api nih, disengaja dipasang renggang antara rel 1 dan rel 2 agar ketika pada siang hari, panas terik matahari yang sungguh panas itu menaikkan suhu setiap rel dan terjadi pengalami pemuaian, dia tidak membengkok karena ketika dia mengalami pemuaian pada sisi kanan dan kirinya ini, itu mengakibatkan kan rel keretanya memanjang dan akhirnya nanti bisa bengkok nih. Jadi tujuannya supaya tidak terjadi sebuah kecelakaan dalam kereta api, dipasanglah renggang. Oke, kemudian di sini ada sebuah kaca jendela juga dipasang merenggang tidak sesuai dengan ukuran jendelanya. Tujuannya ketika siang hari juga ketika suhunya naik, dia memiliki ruang sedikit untuk memuai setiap sisi kacanya itu. Kemudian pada yang contoh yang ketiga ini adalah pada tiang listrik ataupun kabel-kabel yang pada setiap di tiang listriknya ya. Kalau kita perhatikan antara siang dan malam hari ternyata panjangnya kabel ini berbeda. Di siang hari mungkin jauh lebih panjang dibandingkan dengan pada malam hari yang lebih memendek seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas ya untuk pemuaian panjang. Sekarang kita masuk ke pemuaian zat cair. Oke, untuk proses pemuatan zat cair ini kan bisa kamu lihat pada proses kamu memasak air dalam panci sampai penuh ya. Jadi ketika mendidih, itu akan tumpah. Hal ini menunjukkan air itu memuai.
Jadi dalam zat cair terdapat juga muai volume karena zat cair tersebut menempati ruang sesuai bentuk tempatnya. Jadi pemuatan zat cair ini berbeda-beda tergantung pada besar koefisien muai volumenya. Semakin besar koefisien muai volumenya suatu zat, itu akan mengakibatkan semakin besar pula pemuaiannya. Contohnya ini maksud muai volume ini adalah antara air dengan minyak goreng atau dengan alkohol atau dengan jenis zat cair yang lainnya, itu mempengaruhi juga besar pemuaian volume yang dialami oleh zat cair tersebut. Oke, karena dipengaruhi oleh koefisien muai volumenya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada proses pemuaian gas. Oke, nah ini ada balon gas. Proses pemuaian digunakan untuk menerbangkan balon tersebut. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian tahap rumus pada pemuaian, khususnya pada pemuaian zat padat ya. Karena tadi kita kan mengenal pada pemuaian zat padat itu ada pemuaian panjang, luas, dan volumenya. Oke, sebenarnya untuk rumus pemuaian ini sangat simpel. Sangat simpel ya. Kenapa saya bilang sangat simpel? Ya, kalian hanya menghafal rumus tentang delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T untuk pemuaian panjang. Sekali lagi saya bilang, untuk perubahan panjang, delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Oke, atau bisa kita gantikan di mana rumus delta L itu kan adalah perubahan panjang, berarti selisih dari panjang akhir dikurang dengan panjang awal kan? Oke, secara nanti matematika kita sama saja menggunakan L sama dengan L0 1 tambah dengan alfa kali delta T. Kamu boleh gunakan yang di atas atau yang di bawah, itu sama saja. Oke, dimana L itu adalah panjang akhir yang 1 nanometer, L0 itu panjang mula-mula yang 1 nanometer, delta L itu adalah perubahan panjang. Oke, karena kan ada panjang akhir dan panjang awal nih. 1 nanometer, alfa itu koefisien muai panjang per derajat Celcius. Delta T itu adalah perubahan suhu yang dalam satuan Celcius. Oke? Tapi untuk pemuaian luas, rumusnya hampir sama, hanya saja kita ganti delta L ini menjadi A, area. Oke, ini singkat dengan A. Oke, makanya ada delta A, ada A0 juga. Yang di sini adalah alfa. Kalau untuk pemuaian luas itu kita ganti menjadi beta. Di mana beta itu adalah koefisien muai luas. Koefisien muai luas ya. Kalau koefisien muai luas kamu buat alfa boleh nggak? Salah ya, karena simbol untuk pemuaian luas itu adalah beta, sedangkan pemuaian pada panjang itu adalah alfa. Oke, seluruhnya hampir sama. Begitu juga dengan rumus pemuaian volume. Volume itu rumusnya sama, hanya saja volume delta V. Oke, kita ganti menjadi V ya. Kalau tadi panjang alfa, luas beta, kalau volume ini adalah gamma. Oke, selebihnya sama. Dimana ada volume akhir 1 meter pangkat kubik, kemudian V0-nya volume mula-mula, perubahan volume, kemudian koefisien muai volume. Delta T adalah perubahan suhu. Secara keseluruhannya hampir sama. Hanya saja hati-hati penggunaan simbol untuk alfa, beta, dan gamma-nya ya. Oke. Saya akan berikan contoh soal untuk mengenai topik pemuaian panjang tersebut ataupun pemuaian zat padat tersebut. Contohnya mungkin pada pemuaian logam ataupun benda-benda padat lainnya. Oke, di hadapan kamu sudah ada contoh soal yang pertama mengenai pemuaian zat padat. Saya baca ya. Sebatang rel kereta api panjangnya 10 meter pada suhu 0 derajat Celcius. Jika saat dilalui kereta suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi itu adalah 0,000012 per derajat Celcius, berapa pertambahan panjang rel? Oke, yang tanya adalah delta L-nya ya, pertambahan panjang. Berarti kita buat dulu diketahui. Diketahui di situ adalah pertama adalah L1-nya ya, ataupun dan sebutan lain tadi adalah M0. 10 meter, suhunya berarti T1-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Saat dilalui kereta suhunya naik menjadi 100, berarti sini adalah T2-nya adalah 100 derajat Celcius.
Berarti ini bisa kita ambil delta T-nya berapa? Berarti 100 derajat dikurang dengan 0 derajat. Hasilnya adalah, iya, hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Delta T-nya ya. Suhu akhir dikurang dengan suhu awalnya. Kemudian di sini ada koefisien muai panjangnya. Katanya muai besinya adalah 0, alfanya 0,01234. Oke, ada 4 nolnya ya. 12 per derajat Celcius. Oke, yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah pertambahan panjangnya, yaitu delta L-nya. Oke, kita jawab. Tadi rumusnya apa? Iya, rumusnya bisa juga kita gunakan tadi delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali delta T. Boleh juga ini ya. Boleh juga kita pakai yang L sama dengan L0 kurung 1 ditambah dengan alfa kali dengan delta T. Boleh. Mau yang mana? Pilih saja. Oke, jangan ditawar-tawar ya. Oke, di sini saya akan pakai rumus delta L-nya yang pertama saja. Yang pertama ya. Jadi saya akan buat di sini delta L sama dengan L0. Oke, dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Oke, kita masukkan angkanya. L0-nya adalah 10 meter. Hati-hati satuannya ya. Berarti ini sudah satuan SI, berarti kita masuk aja 10. Dikali dengan alfanya adalah, kalau saya buat 12 kali 10 pangkat negatif 6, boleh nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakai negatif 6. Dikali dengan delta T-nya adalah 100. Oke, tinggal kalikan ini 1, 2, 3, 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 dikali dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 jadinya berapa nih? Berarti 12 kali 10 pangkat negatif 3. Satuannya apa? Meter. Berarti delta T-nya, delta L-nya sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 3. Kalau kita buat dalam bentuk desimalnya berarti 0,012 meter. Oke, gampang ya. Nah, terus kita lanjut ke dalam pemuaian zat cairnya atau pemuaian volume. Oke, di hadapan kamu sudah ada contoh yang kedua mengenai volume pemuaian pada volume zat cair ya, ataupun disebutkan tadi pemuaian volume aja. Oke, sini akan saya baca soalnya. Sebuah bejana aluminium berisi air 2000 cm3. Bejana dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Berapa air yang tumpah jika koefisien muai panjang aluminiumnya hanya 0,00025 per derajat Celcius dan koefisien muai ruang air 0,00044. Oke, di sini kita tahu bahwa peristiwa soal ini air akan tumpah. Karena mengapa? Koefisien aluminiumnya jauh lebih kecil dibandingkan koefisien airnya ya. Karena ketika kita berikan kalor, otomatis yang lebih duluan memuai itu adalah airnya. Padahal aluminiumnya itu belum sempat bisa memacu koefisien pertambahan muai airnya, sehingga air itu menjadi tumpah. Oke, dimana sini ada mengalami dua pemuaian. Pertama pemuaian si bendanya, bejananya, yaitu aluminium. Yang kedua adalah pemuaian pada airnya yang dipanaskan. Ada dua jenis pemuaiannya ya. Oke, jadi kita akan buat diketahuinya dulu. Diketahui di sini ada aluminium. Kita akan tinjau aluminium dulu ya. Saya akan buat sini saya akan bagi menjadi dua nih. Aluminium dan kemudian sini ada air. Oke. Dimana aluminium ini kan volume pertama aluminiumnya itu adalah 2000. Kenapa saya buat 2000? Karena kan katanya sini adalah bejana aluminium terisi penuh air. Berarti volume air dan volume aluminium itu sama. Karena dia terisi penuh. Berarti sama ya. Berarti volume air juga V1-nya sama dengan 2000 juga. Kemudian pada suhu bejana dipanaskan dari 20 derajat Celcius. Berarti suhu bejananya pertama adalah 20 derajat Celcius dan suhu air yang pertama juga 20, sama dengan suhunya. Oke,
menjadi 70 derajat Celcius. Berarti sini aluminiumnya dipanaskan sehingga menjadi 70 derajat Celcius. Begitu juga dengan air yang di dalam bejana ini suhunya juga 70 derajat Celcius. Oke, kemudian berapa air yang tumpah jika koefisien muai panjang aluminium? Berarti sini muai panjang aluminium. Berarti sini muai panjang aluminium itu adalah alfa. Alfanya sama dengan 0, ada berapa tuh nolnya? 4 ya. 1, 2, 3, 4, 25 per derajat Celcius. Sedangkan koefisien muai ruang air berarti sini berbicara gamma, ruang volume itu sama 0,0044 per derajat Celcius. Oke, yang ditanya di sini adalah volume yang tumpah. Kalau volume yang tumpah, saya buat sini adalah volume air yang tumpah. Kalau berbicara yang tumpah di sini saya buat berarti volume yang air yang kedua akan dikurang dengan volume aluminium. Yang kedua aluminium, oke salah saya. Oke, kita jawab ya. Sini saya akan jawab. Pertama-tama kita akan tinjau aluminium dulu. Berapa sih pertambahan panjang si aluminiumnya? Oke, karena sini adalah alfa, berarti kita harus cari dulu gamanya. Dimana gamma itu adalah 3 kali dari alfa. Jadi kita bisa buat 3 dikali dengan adalah 0,00025. Hasilnya berapa sih? Ya, hasilnya adalah 0,12347,5. Oke. Sini ya, tinggal kita masukkan ke rumus volume tadi, ke rumus pemuaian volume. Jadi V2 sama dengan sebelumnya kita lihat dulu delta T-nya ini berapa nih. Berarti T2 dikurang dengan T1 berarti 70 dikurang dengan 20, hasilnya adalah 50 derajat Celcius ya. Oke, di sini kita buat V2 sama dengan ataupun V saja. Sudah V2 aja saya tulis. Dimana tadi adalah V0. Oke, V1 ya, dikali dengan gamma, dikali dengan delta T. Oke, kita masukkan. Di sini ada 2000 cm/3. Hati-hati. Tapi tidak masalah ya. Kayaknya karena di air juga cm, kita nggak usah konversikan. Tetap saja di sini adalah 2000. Gammanya sudah ada, dia 0,0075. Oke, dikali dengan delta T-nya adalah 50. Sehingga nanti kalau kamu cari, hasilnya itu adalah 2007,5 cm/3. Oke, ternyata volume dari sebejana itu hanya bertambah sekitar 7,5 cm saja. Oke, bagaimana kalau kita melihat pemuaian pada air? Berapa sih setelah dia diberi kalor? Berarti kita cari, kita gunakan ini lagi, volume kedua untuk air sama dengan V0. T1 aja saya buat, kali dengan gamma untuk yang air dikali dengan delta T-nya. Oke, V0-nya adalah ini 2000 ya. Gamma untuk airnya berapa nih? 0,00044. Dikali dengan delta T-nya ini adalah 50 juga ya. Oke, 50. Sehingga kalau kamu cari, kamu kalikan semua, nanti hasilnya adalah 2044 cm/3. Oke, bisa ya. Sehingga pertambahan airnya sudah kita dapati dan pertambahan aluminiumnya sudah kita dapati. Berarti untuk volume yang tumpah, kita tinggal mengurangkannya saja. Berarti antara V2 air dikurang dengan V2 aluminium. Oke, kita buat berarti 2044 dikurang dengan 2007,5. Hasilnya berapa nih? Langsung saja ya. Hasilnya adalah 36,5 cm/3. Gampang ya? Oke, yang terakhir sini adalah pemuaian volume gas.
Oke, volume gas itu agak istimewa karena kan sifatnya gas, berbeda dengan zat cair dengan padat tadi yang hampir sama rumusnya. Oke, untuk pemuaian gas nih saya sudah berikan sini ada rumusnya. Untuk mencari VT di sini adalah volume akhir ataupun V1, V2 ya, tadi kita pakai, boleh. VT sama dengan V0 buka kurung 1 tambah dengan 1/273 dikali dengan delta T-nya. Atau boleh juga kita tulis dengan perubahan volumenya sama dengan delta V sama dengan 1/273 dikali dengan V0 dikali dengan delta T-nya. Oke, di sini kita tidak mengenal namanya gamma ya, meskipun dia pemuaian volume. Karena ini istimewa. Oke, kita ganti gammanya menjadi 1/273. Oke, kita selesaikan. Kita akan kerjakan. Pertama-tama kita buat diketahui dulu. Maaf. Oke, di sini ya, kita buat diketahuinya dulu. Oke, diketahui sini adalah volume nolnya. Oke, katanya volume gas pada suhu 0 derajat Celcius berarti T1-nya 90 derajat Celcius pada tekanan tetap adalah 12 meter pangkat 3. Berarti volumenya ini 12 meter pangkat 3. Berapakah volume gas pada suhu 546? Berarti pada T2-nya 546 derajat Celcius. Ini yang ditanya berapa sih volumenya? Volume 2-nya ataupun volume akhirnya. Oke, saya buat I aja ya, karena sini ada V0-nya. Oke, berapa sih? Kita jawab. Kita gunakan rumus yang ada di sini. Saya gunakan yang di atas, yang di bawah aja ya. Berarti delta V. Oh sorry. Yang lebih enak kita gunakan yang ada yang di atas aja, karena kita langsung dapat VT-nya. Karena kan yang tanya VT, bukan V delta V-nya. Jadi saya gunakan yang di atas aja biar langsung dapat. Berarti VT sama dengan, oke, V aja saya buat. V0 buka kurung 1 ditambah dengan 1/273 dikali dengan delta T. Oke, V0 nya berapa sih? 12. 1 ditambah 1/273 dikali dengan delta V-nya ini berapa nih? Delta T-nya, sorry delta T ya. Berapa nih? Adalah 546 ya. 546 dikurang dengan 0 hasilnya tetap sama. 546. Oke, setelah ini kita kalikan, bisa pakai matematika, ini bisa kita coret ya, dapatnya 2, sehingga 12, 1 ditambah dengan 2, sama dengan 3 kali dengan 12, hasilnya adalah 36 cm, 36 meter pangkat 3, karena ini pangkat 3, meter pangkat 3. Oke, jadi volume gas tersebut memuai hanya sebesar 36 menjadi 36 meter pangkat 3. Berarti delta T-nya kalau ditanya nih, jadi perubahan volumenya berapa? Berarti V dikurang dengan V0. 36 dikurang dengan 12. Hasilnya berapa? Ya, berarti hasilnya 24 meter pangkat 3. Kalau ditanya delta V-nya ya, tetapi ya sampai sini aja udah benar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kalor. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kamu, karena subscribe itu gratis. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.